percaya adik-adik di rumah ya Bu Maria semua dalam keadaan sehat. Pak, kita sudah kangen, sudah rindu untuk mengajak bersama memuji Tuhan meskipun biarpun ada di rumah tetap harus sukacita. Betul ya. Adik-adik ayo kalian siapkan hati memuji Tuhan, bersukacita. Boleh kalau punya alat musik di rumah misalnya tamborin kecil boleh ya Bu Maria. Mungkin ada yang gitar kecil lah. Kita memuji Tuhan bersama. Siap-siap ya. Oke ya. Hari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan pagi hari ini memberikan matahari yang bersinar terang. Memberikan kita kesehatan juga. Iya, kita kesehatan, kita diberi sukacita. Papa mama yang selalu semangat, papa mama yang selalu menyayangi kita ya Bu Maria. Oke, adik-adik, ayo kita memuji Tuhan. Ya, kita ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Wah, terima kasih Tuhan karena kita selalu dicintai. Biarlah kita selalu mengingat akan kuasa Tuhan. Iya benar Kak Alina. Kita mengingat kuasa Tuhan, kita diberi matahari yang selalu bersinar, kesehatan, dan kita bisa melihat pemandangan meskipun di rumah kita masih bisa melihat burung-burung berkicau. Luar biasa kuasa Tuhan itu. Nah, sebelum kita memuji Tuhan kembali, kita berdoa ya. Ya, yuk kita berdoa dulu adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Tuhan, saat ini meskipun secara online, kami ingin beribadah bersama, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk beribadah dan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Maria, Erwin, lagu ini lagu yang anak-anak paling suka. Kalau kita bersukacita itu gimana? Tangannya Kak Regina pasti begini. Happy berarti. Iya, ini jangan ikut ya. Kalau ikut nanti nggak bisa main musik. Nah, tangannya kita gini. Kita mau nyanyi lagu apa? Happy? Ya. Kalau happy ya mukanya gimana Bu Maria? Kalau senyum gimana? Tis. Nah, kita memuji Tuhan, kita nyanyiin happy ya. Dan juga setinggi-tingginya langit. Yang di rumah jangan lupa ikut loncat ya. Ikut loncat, kita bersukacita bersama, kita memuji Tuhan. Oke, musik. Tangannya di pinggang, ayo. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Siap-siap kasih Yesus, oh kasih Yesus kan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Ayo di atas semua tangannya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, wow kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, Maria senang sekali. Oh iya, Maria pasti senang sekali. Kak Edwin senang apa enggak? Adik-adik di rumah pasti Juga iya, pasti bersuka cita. Mereka pasti ikut senang. Wah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati boleh duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati boleh duduk. Kita siapkan hati, minta Tuhan Roh Kudus memimpin kita. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk kita siap menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih-Mu. Kami boleh senantiasa sepanjang hari menyaksikan cinta kasih-Mu. Tuhan, saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti akan segala firman-Mu dan dapat melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan siapkan juga untuk pemberita firman-Mu. Kiranya Tuhan beri hikmat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Damai. Nah, kalau barusan anak-anak bersama-sama memuji Tuhan menggunakan mulut,
Sekarang saatnya kita gunakan telinga kita. Untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Selain telinga, kita juga buka hati, sehingga izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Anak-anak, minggu lalu ada yang ingat firman-Nya tentang apa? Benar, tentang Bapak Yosua yang pada awalnya ragu untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dia takut dan gentar. Namun karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai Yosua, akhirnya Bapak Yosua jadi berani. Nah, minggu ini kita masih melanjutkan cerita tentang Bapak Yosua. Diambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai Yosua 4 ayat 9. Kita simak bersama-sama ya. Ayo. Anak-anak, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua akhirnya tiba di Sungai Yordan. Untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai itu. Aduh, bagaimana caranya ya? Yosua meminta pimpinan Tuhan. Yosua ingat bahwa Tuhan berjanji akan menyertai mereka jika mereka taat kepada Tuhan. Yosua pun mengatur penyeberangan mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Sebelum menyeberang, mereka harus menguduskan diri terlebih dahulu. Iring-iringan bangsa Israel diatur sedemikian rupa sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua berkata, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya." Iring-iringan itu diawali oleh tabut Tuhan yang diangkat para imam yang berasal dari suku Lewi. Setelah itu, barulah bangsa Israel mengikutinya, tapi dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Ketika para imam menginjakkan kaki di dalam air sungai itu tiba-tiba berhenti mengalir. Para imam diperintahkan untuk tetap berdiri, dan bangsa Israel menyeberang melewati sungai yang telah kering itu. Setelah bangsa Israel telah menyeberang semuanya, maka 12 orang yang dipilih dari tiap suku diperintahkan untuk mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Lalu dibawa ke seberang ke tempat di mana mereka akan bermalam. Yosua juga menyusun 12 batu itu hingga berdiri tegak di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat di mana para imam berdiri, sementara bangsa Israel menyeberang. Setelah semua itu selesai dikerjakan, barulah para imam dan tabut Tuhan itu menyeberang. Segera setelah para imam sampai di seberang dan menginjak tanah, air sungai itu kembali mengalir seperti semula. Sungguh, suatu karya Tuhan yang ajaib. Yosua dan bangsa Israel benar-benar melihat tangan Tuhan menolong dan menyertai mereka. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan didirikan oleh Yosua di Gilgal. Batu-batu itu, baik yang didirikan di tengah sungai Yordan maupun di Gilgal, menjadi tanda peringatan bahwa Tuhan Allah telah mengeringkan sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat menyeberanginya di tanah yang kering. Ketika melihat batu itu, keturunan bangsa Israel akan diingatkan akan kuasa Tuhan yang besar yang ditunjukkannya ketika nenek moyang mereka menyeberangi sungai Yordan, sehingga mereka selalu takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Batu itu juga menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain betapa kuat tangan Tuhan Israel, supaya bangsa-bangsa lain pun takut akan Tuhan Allah Israel. Anak-anak Yosua mendirikan batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Anak-anak, belajar dari firman tadi, kita harus selalu mengingat-ingat akan kebaikan, pertolongan, dan cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saat kita susah atau khawatir, kita akan bangkit kembali. Tuhan yang dengan kuasa-Nya telah menyertai kita di masa lalu,
pasti akan mampu menyertai kita di masa kini dan juga nanti. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Untuk aktivitas, nanti anak-anak bisa minta tolong papa dan mama untuk membuatkan gambar 12 batu yang ditumpuk seperti ini ya. Kemudian nanti anak-anak yang warnain menjadi bagus seperti ini. Oke, kita mau tutup dengan doa. Maka tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh menguatkan kami untuk mampu menghadapi masa depan kami yang tidak menentu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang telah menyertai kami di masa lalu akan terus menyertai kami di masa kini dan juga masa nanti. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hati-hati, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Gimana kuasa Tuhan itu sungguh begitu luar biasa. Biarlah kita senantiasa mengingat akan kuasa Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Mulai dari kita apa Bu Maria? Bangun ya Bu Maria ya. Kita jangan lupa berdoa. Oh, jangan lupa berdoa. Kita pimpinan Tuhan sepanjang hari. Iya, itu karena itu sangat penting. Iya. Dan dalam hal kecil pun kita senantiasa selalu ingat percaya pada Tuhan. bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan kuasa Tuhan buat kehidupan kita masing-masing sungguh luar biasa. Nah, tiba saatnya nggak terasa kita sudah selesai. Tapi sebelum kita selesai, kita tutup ibadah ini ya. Kita tutup ibadah ini, kita mau nyanyikan lagu apa Kak Erwin? Allah itu baik. Ya, Allah itu baik buat kita, buat Kak Regina, buat Uma Ria, buat Kak Erwin, buat adik-adik semua di rumah. Oke, kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi Allah itu baik. Jempolnya disiapin. Luar biasa. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau berdoa dulu. Kita sebenarnya masih rindu ya Bu Maria sama adik-adik di rumah, tapi kita ketemu lagi minggu depan. Ya, dalam ibadah tetap ibadah online ya. Sekarang kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh memuji Engkau dan juga Tuhan juga sudah boleh kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan bukan hanya untuk mendengar tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan semua atas berkat-Mu seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan
kembalikan kami untuk berkumpul untuk ibadah Tuhan pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Nah, tiba saatnya kita pulang. Nah, adik-adik masih di rumah, tetap kita yang pulang. Terima kasih untuk ibadah bersama ya, meskipun secara online. Adik-adik tetap sehat. Jangan lupa Pak Bu Maria mencuci tangan, pakai sabun, sering-sering cuci tangan ya. Makan makanan yang bergizi dan sehat. Kami percaya Kak Regina, Bu Maria, Kak Erwin percaya kita semua dalam keadaan sehat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus sungguh baik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.